tentunya memastikan bahwa praktek memberantas korupsi itu betul-betul dilakukan secara efektif. Caranya adalah memastikan penanganan perkara itu efektif dan optimal. Kalau penanganan perkaranya hanya parsial, bahkan aktor-aktor intelektualnya belum tertangani atau nggak tersentuh, maka saya kira orang nggak takut untuk dengan penindakan yang dilakukan. To the point aja. Pernah nggak, Bang, waktu menjadi penyidik KPK ngelihat betapa luar biasanya orang melakukan tindakan korupsi sampai Bang Novel sendiri sampai bingung gitu, gimana ngomongnya, gimana yang mesti dilakukan? Mulai dari mana gitu? Ya. Saya kira di KPK rata-rata yang banyak menangani perkara atau yang senior, mereka mestinya ngerti bagaimana praktek korupsi itu terjadi di semua aspek, di semua bidang. Bahkan bidang-bidang yang terkait dengan kebutuhan pokok, distribusi pangan, hampir semua distribusi pangan ada praktek korupsinya. Jadi luar biasa betul, dan itu harus dibenahi. Pembenahan ini tentunya akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan. Bayangkan kalau praktek korupsi itu dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik, atau ditangani hanya parsial, dipilih mana yang mau ditangani, tidak ditangani secara menyeluruh. Maka kebijakan pemerintah apapun pasti akan sulit, pasti akan rumit. Tapi kalau pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan efektif, pasti juga akan timbul deterrent effect atau efek jera, orang takut. Istilahnya ada yang bilang efek gentar, orang nggak berani berbuat korupsi. Deterrence. Dengan begitu maka kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diimplementasi dengan cara yang baik. Kebocorannya akan lebih kecil dan seterusnya. Itu ya mestinya. Efek gentarnya belum efektif ini kayaknya. Saya melihatnya kok sepertinya masih jauh ya. Tapi kan kita lihat gini, kita itu sebenarnya pengen cepat korupsi selesai juga ya. Misalnya sekarang ini lomba-lomba nih, KPK ngejar koruptor, kemudian kejaksaan ngejar koruptor, bahkan digelar semua tuh duitnya berapa triliun. Kepolisian nggak mau kalah juga, ngejar koruptor juga. Ini apakah bukan sesuatu yang bisa disebut sebagai sistemik, Bang? Atau masih parsial mereka? Saya malah melihatnya masih parsial ya. Karena perbaikan sistem itu mestinya terkait dengan regulasi, pengawasannya, pengendaliannya, kepastiannya ada penindakan yang benar. Karena begini, penanganan perkara korupsi yang besar sekalipun, jangan hanya dilihat besarnya perkara, tapi dilihat ketika perkara besar ditangani, apakah kerugian keuangan negaranya dipulihkan apa tidak? Apakah aktor intelektualnya disentuh apa tidak, dijangkau apa tidak, ditindak atau tidak? Tapi kalau korupsi besar, ternyata yang ditangani hanya operator saja, kerugian keuangan negaranya yang dipulihkan cuma di bawah 5%, saya kira orang nggak takut berbuat korupsi. Orang pikir, wah berbuat saja masih bisa cara untuk menghindar. Masih uang hasil korupsi masih bisa dinikmati, diambil. Itu bisa nego, masih bisa nego. Berarti efek gentarnya belum ini. Saya melihatnya begitu, karena tentunya memastikan bahwa praktek memberantas korupsi itu betul-betul dilakukan secara efektif. Caranya adalah memastikan penanganan perkara itu efektif dan optimal. Kalau penanganan perkaranya hanya parsial, bahkan aktor-aktor intelektualnya belum tertangani atau nggak tersentuh, maka saya kira orang nggak takut untuk dengan penindakan yang dilakukan. Tapi kan selama ini misalnya tokoh-tokoh politik yang biasa, tokoh-tokoh yang kuat lah ya, biasa misalnya mantan menteri, yang sudah ada yang beberapa masuk gitu. Itu juga kayaknya belum cukup ya bikin efek gentar. Korupsi laptop misalnya, korupsi haji juga aja. Haji belum ditahan. Belum ditahan itu gimana, Bang? Ya, memang begini ya. Idealnya memang penanganan perkara seperti tadi, bisa tuntas, siapapun yang terlibat ditangani. Baik dia dalam rezim yang dalam kelompok kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Siapapun yang berbuat korupsi, dia telah melakukan kejahatan serius. Tapi kalau ternyata yang ditangani hanya sebagian saja, nah ini saya kira orang masih berani berbuat korupsi. Nah, masalahnya gini, kan kita geram nih sama korupsi. Tindakan udah ada, penyergapan juga ada, bahkan urusan yang ada urusannya sama yang di atas,
ibadah paripurna yang harusnya itu suci, itu pun juga dikorupsi. Artinya ternyata korupsi itu nggak ada urusannya sama agama sebenarnya ya. Karena bahkan yang kita pengen naik haji pun juga duitnya juga dikorupsi. Nah, sementara di Kementerian Agama ini kasusnya sekarang ada di KPK. Sampai sekarang lambat sekali penanganannya. Nah, menurut Bang Novel, kenapa ini sampai sekarang publik menunggu belum ada tersangka yang ditetapkan? Iya. Saya tentunya nggak tahu persis ya, kenapa sebabnya. Cuman saya bisa mengira-ngira paling tidak. Kalau penetapan tersangka memang mestinya bisa cepat ya, karena pemeriksaan itu dilakukan kalau di KPK. Itu di tahap penyelidikan sudah banyak konfirmasi dan pemeriksaan bukti. Artinya di penyidikan itu sudah memastikan saja dan menggunakan legalitas untuk meroleh bukti-bukti yang diperoleh di saat penyelidikan tadi. Dan tetapi memang kalau untuk menahan memang mungkin bisa jadi terkait dengan pasal-pasal yang menghitung kerugian keuangan negara, yang perlu menghitung kerugian keuangan negara, itu biasanya perlu waktu karena ada faktor eksternal dari auditor yang masih perlu melakukan penghitungan. Kalau penetapan tersangka mestinya segera tuh. Kalau nggak segera, ya mesti bisa ditanya itu. Kenapa kok lama-lama gitu? Yang inkrah aja belum ditangkap. Gitu. Ada yang inkrah belum ditangkap tuh. Tapi Kementerian Agama tuh masuk banyak PNPB kan? Itu masuk tim Satgasus nggak? Enggak. Kebetulan kalau Kementerian Agama kan pengelolaannya kan dari dana calon jamaah haji, dana masyarakat berarti ya? Dana masyarakat. Nah, Bang, ini banyak pertanyaan di sosial media, orang berdebat terkait dengan salah satu saksi kasus haji, Khalid Basalamah. Menurut Bang Novel selaku orang yang lama di KPK melakukan penyidikan, ada yang bilang dia terlibat, ada yang bilang dia tidak, ada yang bilang dia dijebak, tidak tahu, segala macam. Menurut Bang Novel, posisi orang dalam konteksnya hal itu kayak gimana sebenarnya statusnya? Memang begini, untuk mengukur keterlibatan seseorang, kita harus lihat fakta detailnya. Tentunya terkait dengan Ustadz Khalid ini, fakta detailnya apa, penyidik yang lebih tahu tuh. Dan prosesnya tentunya ada bukti yang kemudian tersampaikan ke media, baik yang bersangkutan langsung ataupun orang lain gitu kan. Tapi mungkin ada juga bukti yang nggak sampai ke kita gitu. Jadi melalui media. Sehingga kita untuk mengukur nggak tahu. Tapi poinnya adalah yang pertama begini. Di beberapa pembahasan media sosial dan media juga itu kan disampaikan bahwa karena Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang, dianggap terlibat. Saya kira nggak seperti itu. Itu menurut saya perspektifnya nggak tepat tuh. Tapi yang harus dilihat adalah apakah ada perbuatan yang dia lakukan yang itu masuk kualifikasi terlibat dalam perkara korupsi yang ditangani sekarang ini. Perbuatan harus dilihat. Karena kalau soal uang, siapapun pihak yang diuntungkan dari perbuatan melanggar hukum, perbuatan salah, yang perbuatan salah itu adalah dalam perspektif perbuatan korupsi, maka segala keuntungan itu tidak boleh diakui. Nah, ini yang harus dilihat dan kemudian bisa juga diambil atau disita. Dan dalam konteks mengembalikan, tentunya ini harus dilihat sebagai itikat baik. Toh juga seandainya siapapun orang yang sebagai pelaku kejahatan korupsi mengembalikan uang, itu tidak menghapus kejahatannya. Jadi perspektif itu tidak sederhana dilihat, mengembalikan uang berarti terlibat. Nanti besok-besok pelaku nggak ada yang mau mulangin dong. Atau orang yang dapat keuntungan karena itu nggak ada yang mau mulangin dong. Padahal memulangkan harus dilihat sebagai hal yang positif. Tapi poinnya adalah, apa perbuatannya? Nah ini yang mesti harus dilihat. Kalau ada faktanya jelas, saya bisa mengira tuh. Tapi faktanya saya nggak tahu persis. Karena di perbuatan itu nanti bisa dinilai dia melanggar ketentuan undang-undang atau tidak gitu ya? Karena begini juga. Perbuatan dalam konteks berbuat jahat itu ada orang yang berbuat sendiri, ada yang berbuat bersama-sama, ada yang turut serta berbuat, ada yang membantu orang untuk berbuat. Jadi ada beberapa kualifikasi. Ada levelnya ya. Itu